Hai guys, balik lagi di channel Virgo Cinema. It's jam setengah 2 malam dan I can't sleep. So let's make a tutorial. Because why the hell not? So tutorial kali ini saya akan kasih info buat cara bikin animasi ala-ala Cinema 4D, animasi tanaman cute like this. Dan mungkin agak sedikit beda dari tutorial lain karena kali ini kita bikin tutorial motion graphic 3D. But hey, menambah ilmu itu tidak apa-apa. Lagi bulan kalau kalian mau berencana main visual effect, CGI, setidaknya kalian familiar sedikit lah dengan 3D biar naik level CGI kalian. So langsung aja kita jump right in ke tutorial. So di sini sudah kita siapin Blender. Very good Blender. Oke, pertama kita akan buat arenanya dulu, backdrop ya. So, kita pilih Shift A atau Mesh, kita akan tambahkan sedikit plane. Kita besarin dikit, mungkin 5. Ya 5. Dan now scale mungkin 8 unit. Ya, scale 8 unit. That's it. Oke. Kita buat besar aja. Kita akan buka edit mode. Kita akan taruh ini, kita extrude atas. Oke, dan ini kita akan bevel sedikit. Kita naikkan subdivisionnya. Boom. Oke. Klik kanan shade smooth and kita besarin di y-axis. Oke, ini adalah arena tempat kita akan shoot nanti. Ini adalah backdropnya. Saya suka bikin backdrop dulu biar lebih level studio banget gitu. Oke. Wow, oke. So, di sini kita akan siapin kamera dulu. Gitu ya, kamera kecil kita. Oke. Kita akan buka di sini view lock 3D lock camera to view 0. Oke. Oke, jadi kita bisa kelihatan dari arah kameranya. Oke. Di sini kita akan kasih ini kotak jadi mungkin 1080 kali 1080. Ya, level Instagram lah. Oke. Kita akan ganti tipenya ini kamera dari perspektif ke ortografik. Ortografik itu artinya kameranya tidak memiliki depth. Begitu. Di sini kita matikan lock camera to view dan kita siap di sini arena kita. Oke, biar saya bisa ininya aksesnya. Oke. Pertama kita akan tambahkan sedikit I don't know, cylinder is good, cylinder is fine. Oke. So, naikkan di atas biar saya bisa lihat. Oke, edit mode, pakai face selection, kita akan turunin ini ke bawah. Oke, like that. Oke, dan kita akan pakaikan ini X-ray ya, jadi toggle X-ray, jadi kalian bisa pakai ini untuk kalian bisa lihat X-ray versi model kalian. Saya pilih faces di bawah sini. Whoops, oke, mungkin tak hide blend. Oke, there you go. Nah, face di bawah ini saya kecilin. Oke, good. Jadi kayak ada pot sedikit. Yang ini saya turunin, saya extrude ke atas. Oke, dan extrude di sini saya extrude, saya scale. Oke, yang ini saya naikkan dikit. Yes, like that. Saya extrude, ku kecilin dan extrude ke bawah, kecilin. Nah, ini adalah modeling pot biasa gitu. Kalau kalian tidak tahu cara modeling pot simple kayak gini, kalian bisa lihat tutorial beginner level yang lain. Nice. Soalnya. Alright, okay, that is a pot, an ugly pot, but still it's pot. Okay, so kita akan klik kanan ini, lalu kita akan pasangkan itu namanya subdivision service.
Kita shade smooth dan pot kita jadi berantakan. So, kembali ke edit mode. Oke. Kita akan tambahkan loop cut di sini, kita naikkan di sini, kita loop cut di sini, tambahkan di sini. Loop cut tambahkan di sini, loop cut tambahkan di situ. Loop cut tambahkan di sini. Dan wow, that's very good. Very good pot. Oke, mungkin tinggiin sedikit. That's right. Segitu. Nyalakan kembali print kita. Oke, alright, not bad I guess. Ini kita bikin tanahnya. Kita bikin silindernya. Oh ya, sebelum saya lupa kita kasih nama dulu model-modelnya biar kita tidak lupa, oke? Di sini kita pakai F2, silinder kita namain nama pot, dan plane kita kasih nama in backdrop. Oke, that's good. Kamera ya diamin aja dah. Oke, dan sekarang di potnya ini saya akan edit mode. Mungkin tak matiin sedikit ini. Oke, modifiernya. And set face mode, face yang ini, dan shift D kita duplikat, klik kanan, G Z kita naik ke atas ini, dan kita akan separate. So kita akan separate mesh ke by selection. Oke, jadi kita punya dua mesh. Pot baru ini kita kasih nama di sini adalah tanahnya. Ke edit mode, kita extrude ini ke bawah. Oke. Dan kalian misalnya di edit mode sudah ada subdivision surface di sini. Oke, jadi kita akan tambahkan di sini. Kita taruh di bawah aja. Kita kecil besarin. Tambahkan ke bawah. Yes. Oke. Yes, jadi di sini akan jadi tanahnya. Oke. Mungkin kita tambahin potnya, kita tinggiin. Oke, kita tambahin sedikit loop cut di sini biar agak halus. Loop cut di bawah biar agak halus. Oke, that's good. Kita that's okay, I guess. Oke. Now, kita dapat pot, kita dapat backdrop. Sekarang kita tinggal bikin what you call it? Batangnya dulu, I guess. Batangnya dulu, it's fun. Head as batang pakai apa enak ya? Pakai cone bisa sih, tapi saya lebih suka pakai circle is fine, circle is good, circle aja begitu. Taruh di atas, oke. Kita kasih nama ini adalah batang. Boom. Nihilkan dulu, kita F aja dulu, oke. Saya pencet F di sini untuk fill, maksudnya biar fill-nya itu ya tidak kita pakai n-gon di sini. Normalnya n-gon itu jelek topologinya, tapi karena ini untuk animasi simple juga, who cares, oke? So kalian bisa kecilkan semuanya sini. Kalian snap di sini, snap to face. Kalau kalian main Photoshop kalian pasti tahu apa itu snap to, maksudnya face. Ya. Kita turunkan, sini, I suppose, matikan aja snapnya saya rasa. Kecilin. Oke, good, very good. Oke, so tap ke mode, kita extrude ke Z, terus sampai ke atas. Kita coba ke kamera view-nya ngawur. Oke, so let's kita pakai kameranya, expose. Aduh, kameranya ngawur ini. Sini dong, kameranya ngawur. Oke, that's good. Oke, balik ke batang. Nah, di sini saya mau fill-nya nih, saya mau scale ke 0. Boom. Jadi kalau ada batang kayak lidi nungsep. Oke. Kalian bisa pakainya proportional editing, kalian bisa scale it up. Oke, good. You know what? That's good. Kita tinggal tambahkan loop cut. Oke, loop cutnya berapa ya? You know what? 40 is good. Yeah, 40 is good. Okay, so
Oke, kita punya batang, kita punya pot, kita punya backdrop. Yang selanjutnya kita akan lakukan adalah daun. Of course, daun. Ya, daun. Kan bisa sembunyikan semua ini, kita tidak butuh. Kita akan tambahkan daun, kita akan tambahkan klik shift A, mesh, lalu kita tambahkan plane. Untuk plane-nya kita kasih namanya daun. Tap mode. Oke, ini kita kecilkan dulu. Ups. Scale kita kecilkan segini. Boom. Oke. Habis itu kita akan extrude ke X. Oke, mungkin main extrude jelek mungkin ya. Mungkin bisa pakai lebih simpel. Jadi mungkin scale di X. Gitu, tinggal saya tambahin loop cut. Yes, gitu lebih baik. Loop cut-nya 4 cukup saya rasa. Oke. So, kita akan edit sebentar. Nyasar. Oke. Di sini loop cut-nya saya akan scale ke 0. Ini juga saya scale ke 0. Oke, kalian bisa dapat shape daun kayak gini. Klik kanan shade smooth. Oke, mungkin saya tambahkan loop cut biar lebih halus. You know, just because. There you go. So, edit mode. Scale pakai proportional editing, scale pakai proportional editing. Oke, tambahkan subdivision surface. Lebih halus jadinya, kan? Oke. So, yang pertama kita lakukan adalah ke sisi samping sini. Karena ini daun, jadi kita mau ini. Kita akan pakai sedikit ini loop cut di sini dan loop cut di sana. Oke, here you go. Nice. Dan loop cut ini. Nah, tidak ada loop cut di tengahnya. Itu tidak boleh itu. Tambahkan loop cut sekali di tengah. Oke, good. Loop cut yang di tengah ini kita akan pilih. Bukan itu. Oke. GZ. Turun sedikit. Sorry, proportional editing masih aktif. GZ kita turunin, jadi ada sedikit ke bawah daunnya. Oke, tapi ini tidak boleh ini. Nah, oke. Jadi ini kita extrude di X, turunin. Oke. Scale it up di Y axis. Oke, mungkin GX. Oke, kasih daun sedikit gitu, batang di ujungnya. Oke, kita tambahkan solidify. Boom, biar agak tebal daunnya. Masih lihat? Ada tebal daunnya. Dan semua pilih GX, kita taruh di ujung sini. Oke, kita mau titik tengahnya itu ada di batang ini. Oke, that's good. Daun, sekarang kita tinggal tambahkan begini. Ada yang salah kayaknya tuh. Yang ini, ini G X. Sini, yes, that's it. Oke, sekarang yang ini pakai X-ray, kayak ini pakai proportional editing, saya pindahin ke atas seperti itu. Oke, yang ini saya pindahkan ke bawah. Jadi kayak daunnya itu agak melengkung. There you go. Dan dapatlah sebuah shape daun. Oke, kita dapat semua komponennya. Kita dapat daun, kita dapat batang, kita dapat pot, kita dapat backdrop, kamera. Sekarang kita langsung pasangkan semua. Oke. Nyalakan semua. Boom. Oke. Daunnya ini kita
kita taruh di sebelah saja dulu. Nah, di sini, oke. Sip. Klik di sini, kalian akan tambahkan particle system. Di sini particle system, lihat particle properties. Kalian bisa lihat, tambahkan plus. Ini kasih nama daun particle. Oke, tambah jadikan hair. Dan akan liar seperti itu. Langsung kalian ke bawah di sini, kalian pilih render as object, artinya oke, jadi dia akan menggunakan objek sebagai sistem partikel, dan instant object kita pakai down, dan kita akan lihat langsung sini. Wow, parah. Batang tadi mana? Oke, kita turunin nomornya, nggak usah terlalu liar, sedikit aja. Oke, dan ini juga masih tidak benar. Kalian balik ke objek rotasi. Oke, kalian centang advance dulu. Oke, biar kelihatan di sini ada basic render segala macam. Rotasi, kita klik rotation dan kita akan pilih normal tangent. Dan kalian lihat, dan sudah bagus kelihatannya daunnya. Jam-jam segini lapar. Alright, so sekarang saya mau kontrol di mana ada daun, di mana ada tidak. Kalian bisa lihat di sini daunnya di bawah rame, di atas juga agak sepi. Nah, iya. Ke emission di sini, source-nya jangan pakai faces, kita pakai vertices. Oke, jadi dia akan muncul di setiap titik-titik vertices ini. Ada titik-titik vertices ini, dia akan muncul daun. And that's good. Sekarang kita akan menggunakan weight pin. Weight pin itu kita akan untuk kasih tahu Blender di mana ada daun, di mana tidak. So, ke batangnya dulu, kita akan partikelnya kita nonaktifkan sementara. Oke. Kita ke weight pin, semuanya biru, it's true. Di sini radius weight 1, full strength 1, radius kita besarin. Oke. Jadi saya mau daunnya itu ada di daerah sini. Oke, jadi tinggal kita kita pin aja. Merah ini artinya maksimum. Jadi di tempat yang merah ini daunnya akan muncul nanti, dan di tempat yang biru di bawah ini tidak akan ada daun karena saya tidak mau daunnya terlalu dekat sama pot. Which is bad. It's bad. Kalau kalian di tengah-tengah tutorial nih kalian pikir ini episode soal filmmaking, kenapa tutorial motion graphic CGI Blender kayak gini? Kalian harus tanya itu. Ini kan juga bermanfaat di dunia CGI. Kalau kalian kenal realm knowledge menggunakan CGI gitu. Oke, daun particle kita nyalakan lagi. Di paling bawah di sini kita ada field weights. Kita akan bukan vertex group, vertex group. Di sini vertex group kita itu yang mana panel ya? Saya selalu lupa ini ya. Ya, itu dia. Kita langsung ada grup di sini, grup yang kita kasih nama daun density. Yang baru kita buat tadi, kita cat tadi. Balik ke particle, di sini density, kita akan pakai daun density. Oke. Kalian bisa lihat di tempat yang merah akan ada daun, tapi di tempat yang tidak ada merahnya di sini tidak akan ada daun. Kalian bisa kembali ke weight pin, kalian bisa atur ini weight ke 0 untuk lebih bisa lebih atur. Mungkin di atas enggak mau terlalu banyak daun, weightnya kita ke 60% ya. Oke, kita cat now. Weight pin, oops, alright, okay. Now, very good. Length juga kita pakai density. Oke, jadi length di sini biasanya kalau kita pakai density nih. Jadi di tempat yang merah daunnya besar, tapi di tempat yang hijau daun yang lebih hijau ini daunnya lebih kecil. Mungkin tak turunin weightnya. Di sini saya akan taruh daunnya lebih kecil lagi. Oke, tak turun weightnya 0. Jadi di ujung ini tidak ada daun. Oke, mungkin ada yang daun dikit lah. Biar terlalu kesepian. Yang ini 0. Biar di sini tidak ada daun aja dah. Di ujung, jarang ada daun di ujung tanaman ini. Oke, that is good.
kembali ke object mode. Sekarang kita bisa main-main ke partikelnya. Partikelnya kita naikin dikit. Oke, di object rotation ini di render mungkin ya. Di sini akan pakai object rotation, kita centang, please. Oke, kenapa kita centang? Jadi kalau kita putar daun ini, daun yang di partikel juga ikut muter. Oke, nanti kita akan pakai sistem animasi di sini. Oke, daunnya ini kurang rame mungkin, naikin aja levelnya. Oke, tapi jangan terlalu rame. Segitu cukup. Mungkin di rotation kita pakai face, randomize dikit. Oke, dan randomize face, nggak usah. Oke, that's it. Oke, that is good. That is good down. Kita lihat kamera view-nya. Well, batangnya terlalu kecil. Mungkin kita bisa besarin batangnya di z-axis. Oke, mungkin di batangnya ini, face yang ini mungkin diperbesar. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita nyalain semua. Oke, coba kita lihat di weight pen. Oke, kita nyalain di sini daunnya biar banyakan. Oke, sip. Sekarang kita perbesar daunnya ke particle setting. Mana ya namanya? Ya, size. Scale tuh dia. And scale naikin. Oh, nice. Oke, ada yang sedikit overlap di sini, tapi ya mau di gimana lagi. Oke, randomize. Mungkin kita bisa randomize ini biar tidak terlalu overlap. Oke, that's good. Kamera, oke. Kameranya juga oke. Kita turun di bawah. Oke, very good. Kita dapat pot di sini. Alright, sekarang kita akan gambar sedikit daunnya. Karena di sini kalau kita ke material preview, tidak ada material sama sekali. Oke, langsung aja. Kita akan buat di sini pot terakota, jadi pot-pot dari tanah liat itu materialnya. Warnanya coklat gelap. Oke, habis itu tanahnya ini tanah, kasih warna coklat. Oke, daunnya, batangnya kita tambahkan partikel baru, kita ke batangnya itu warna hijau gelap. Oke, good. Nah, sekarang daun ini. Di daun ini akan sedikit interesting karena kita akan masuk ke texture paint. So, kita akan masuk ke UV editing. Whoosh. Oke, kita klik U, tab mode. Oke. Shift A, kita pakai U, unwrap, and kita pakai project from view. Push. Jadi kita dapat daunnya nih. Look at that. Daunnya cute. Oke. Kita dapat daun di sini. Kita akan mungkin besarin sedikit. Boom. Kita akan buat new. Kita akan kasih ini tekstur daun. Width-nya 1024 it's fine, tidak apa-apa karena kita juga ini low poly. Low poly artinya verticesnya sedikit simple. Oke, boom. Oke, di sini ini ke material preview. View. Oke, gimana biar kelihatan ya? UV sync selection. Boom. Yes, itu dia biar kelihatan anunya, kotak-kotaknya nih. Apa namanya? UV map. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke texture paint. Image editor. Push. Oke. Tekstur down, view. Oke. Di sini kita ini. Coba kalau kalian mulai gambar di sini, kayaknya salah di sini, bukan ini. Coba cari yang lain.
UV editor bukan, aku lupa namanya, apa namanya ya? Kayaknya di sini. Image editor. Paint. Oh, paint. Itu dia. Di ke texture paint. Jadi ke paint. Sorry, ke texture paint, salah saya. Oke, so kita buka tekstur daun tadi yang kita buat. Oke. Kita akan pilih warna hijau cerah, you know. Dan kita klik kanan, radius kita besarin. Kita gambar aja langsung. Gitu. Daunnya warna pink. Kenapa? Karena teksturnya belum masuk. Kita ke shading dulu. Kita akan buat tekstur baru. Kita kasih nama nih daun. Kita tambahkan image texture. Masukkan color ke base color. Dan ini kita akan pilih ke tekstur daun. Oke. Baru balik ke tekstur shading. Oke, daunnya kelihatan. Mantap. Tambahkan daun agak gelap. Di sini teksturnya kita, radiusnya kita turunin. Ya what? Ure-ure aja enggak apa-apa saya rasa. Kalau kalian perfeksionis punya drawing pad, silahkan. Tapi saya tidak ada drawing pad. Saya gambarin lewat mouse. So, maafkanlah diriku yang tidak bisa menggambar ini dengan rapi menggunakan mouse. Oke, so like that. So you know what, don't apologize, don't apologize, don't apologize. Okay, mantap. Klik kanan, ada dark dikit, radius kecil. Oke. Intinya kalian gambar, mungkin brushesnya mungkin tak tidak ada brush yang lain. Soalnya saya bikin brush baru, tapi tidak apa-apa dah. Toh juga untuk pengenalan konsep gitu kan. Jadi ya. Okay, there you go. See, that's cute. That's cute. Right, that's cute. Oke, daunnya jelek banget. Tapi ya tidak apa-apa. Oke, sedikit. Oke. Oops. Strength atau turunin, radius lain. Oke. Oke, yes. Just like that. Oh my god. This is bad. Okay. You know what? Sue me. Oke, here you go. Kan bisa pakai tekstur daun asli dari Google sebetulnya biar mempermudah hal seperti ini. Tapi kemudian saya pikir di mana originalitasnya gitu. Oke, that's the ugliest daun I've ever seen. Mungkin sedikit foggy. Oke, itu ya tekstur daun kita. Dan oke lah, saya rasa saya nggak ahli melukis gambar atau bikin tekstur, tapi ini lumayan lah untuk openingnya aja, untuk apa nih, untuk permulaan lah. Layout, kembali ke layout, kalian bisa lihat sekarang daun kita berwarna, which is awesome. Backdrop kita belum kita kasih warna kayaknya ya. Oke, masih putih. Kita kasih backdrop, buat material baru kita kasih nama backdrop. Kita kasih warna hijau cerah dikit aja. Yes. Oke. Light render tidak menunjukkan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak ada lighting. Lupa saya pasang lighting. Area scale. Kalau kalian paham dunia filmmaking, bikin video, kalian pasti tahu area light, ukuran cahaya, habis itu posisi di mana taruh lighting. Nggak perlu saya kasih tahu saya rasa. Oke. Sorry, dan gitu. Shift D, rotate 90 derajat.
Hey, mantap. GY, saya kasih 200 biar agak terang gitu. Hey, mantap. Lihat, oh itu sudah bagus kan? I like it. Shift D, kita JY, kita putar di X aksis. Oke, ini 90. Oh, nice. Oke, kita ada lighting untuk daun kita. Dan itulah kita dapat daun kita. Mungkin terakotanya ini terlalu ya. Kita tambahin kecilnya dikit. Yes, jangan terlalu. Yeah, that's right. Oke, kita dapat warna daun kita. Mungkin warna daun kita ini agak terlalu buruk. Kita ke shading aja. Daripada saya painting lagi shadingnya ini, saya apa namanya? Saya cat lagi. Lebih saya main di sini aja. Saya makan what you call it, hue saturation buff. Nah, yang saturationnya jadi nggak terlalu blue. Oke, hue-nya tanya. Oke, you know what? Kalian mungkin bisa masukkan ini ke bump map, because what the fuck not? Itu namanya tambahkan bump map. Flash. Oke. Oke, ada perubahan ya. Nggak begitu ada ya perubahannya. Oh ya sudahlah. Kita tambahkan ini color ramp. Mungkin karena dia berwarna, mungkin saya kalau seduplikat ini, kalau tak masukin ke height, dan ini saya pakai ke oke, kita dapat efeknya, which is horrible shade smooth. Oke, that's not good, that is not good. Oke. My god, clip strength. My god, tambahkan color ramp mungkin. Ini basically normal mapnya, tak atur dikit. Okay, like that. And okay, tambahkan dikit. Yes, ya setidaknya lah. Dikit aja. Oke. Ini gambar daunnya saya akan pinggirkan ke sini. Oke. Oke, that is good down. That is good down. Backdropnya agak kurang ceria. Ceria dikit lah. Oke, let's go. That's good. That is good. Kita sudah dapat pot, kita dapat daun, semuanya good. Sekarang kita animasikan saja. Oke, so mungkin lampunya kurang terang mungkin ya. Mungkin lampunya tuh kurang terang jadi 300. Oke, that's good. Oke. Harga grup ini. Oke. Ini kita akan nihilkan dulu. Di sini ini akan saya pakai objek rigid body pasif. Ini adalah objek rigid body and aktif. Oke, kita mau ini itu posisinya kita akan taruh di atas. Kita satukan dulu tanah sama pot ini. Ctrl J untuk plastik satuin, taruh di atas. Sampai di atas kamera kita dan kita play. Oke, that is super wrong. Oke, mungkin kita ganti physics atributnya ke mesh. Kita coba. Oke. Itu sudah salah. Oke. Mungkin kita kasih ini 10 kilo. Oke. Mungkin backdropnya kita ganti ke mesh juga. Oke. Plup. Oke,
Kita bisa lihat, jadi dia jatuh. Puff. Oh, 10 kilo, oke. Oke, dia terus berjalan. Ini error simulasi ini. Oke, jadi mungkin kita akan back ke keyframe. Oke. Jadi kita akan di sini. Back to keyframe. Shah. Oke. Jadi rigid body-nya dihilangin, jadi sudah murni keyframe. Kita Oke, sampai situ aja. Di frame ke-50 itu tak delete semua keyframe dari 50 ke belakang. So, delete frame. Jadi selesai di animasi. Boop. Oke, good. Batang kita keluarin. Untuk mempermudah kita akan nonaktifkan dulu partikelnya. Oke, kita nyalakan jatuh. Pup. Di frame ke-50 batangnya ini kita pasang scale insert keyframe. Ini scale-nya ke 0. Insert keyframe. Jadi nah gitu dia naik gitu ya. That's adorable. Oke, kalian bisa main sedikit di Graph Editor. Kalian bisa main After Effects gitu ya. Tahulah kalian Graph Editor di gimana mainnya. Itu makanya kalau kalian main After Effects, habis itu kalian main ke 3D, itu pasti akan ada ilmu yang berguna kalian belajar di After Effects gitu. Pasti akan muncul ya Bezier. Jadi kita akan Oke, mungkin agak sedikit. Nah, ini gitu. Oke, jadi mantap. Jadi agak sedikit bouncing gitu. Oke. Kembali ke timeline. Oke. Sekarang kita akan animasikan ini. Kita akan nyalakan. Ingat, kalau kalian kecilin ini akan ikut semua kan? Oke. Karena ini partikelnya terkoneksi. So, let's see. Kita akan animasikan ini. Oke. Dari sini 80. Ini mungkin tak apply ultramarine apa? Oh, sorry. Sorry, lupakan itu. Akan tambahkan ini scale insert keyframe, taruh di belakang, dan ini saya akan kecilin ke 0, 0, 0. Jadi insert keyframe. Jadi dia akan tumbuh dia. Mungkin taruh ke keyframe ke 100. Nah, rotation juga akan saya putar. Jadi sini rotationnya saya insert keyframe. Taruh ke bawah sini. Rotationnya tak turun ke sini, ke bawah dikit. Di sini minus 10 cukup keyframe. Jadi di sini minus ke bawah, minus 20 coba insert keyframe. Tumbuh begitu. Ayo kita ke Graph Editor. Saya akan fokus ke rotasi Y-nya aja. Matikan semua kecuali Y rotation. Let's see. Apa permasalahan kita di sini? Mungkin taruh di sebelah sini. Agak lamaan dikit. Mungkin tak kasih interpolation Bezier. Kemudian scale-nya nyalain semua. Yes, ini semua klik kanan, interpolation Bezier. Jadi agak lebih halus.
Kembali ke timeline. Ke 0. Klik 0 kalau mulai ke camera view. Kita lihat, kita mulai animasinya jatuh. Apa ini? Oh, ada sesuatu di sini. Batangnya. Oh my god. Oke, jadi batangnya kelihatan di sini. Oke, di sini tak nolin semua dah. Set keyframe. Oke, jadi batangnya tidak kelihatan. Oke, jadi kita play. Pluk, jatuh, tumbuh tanaman dan oke. Kita tinggal nyalakan particle sistemnya lagi. Oke, nyalakan partikelnya. Klik. Oke, kita play coba. Oke, like that. Animasi kalian jadi kan? I like it. Naik dan wush. Oke. Oke, kan misalnya ada sedikit nembus di sini. Oke, mungkin kita ke weight paint, ke batangnya ini. Ke weight paint. Oke. Down density. Wait, no. Di sini kita nail. Oke, ya. Jadi drone-nya tidak bersentuhan. Oke, balik ke object mode. Kita lihat, jatuh, tumbuh batang, dan daunnya tumbuh. See? Dan begitulah cara saya buat efek animasi daun di Blender ini. It's cute, it's adorable. Oke. Kita akan bikin gradasi sedikit. Jadi di sini light belakang kita 500. Wow. Super terang. Oke, jadi ada sedikit gradasi di backgroundnya. Kan tambah ganti ke cycles karena cycle tuh realistik kalau ngerender. Nice. I like it. Dan kalian tinggal render dan kalian tinggal upload di Instagram or whatever, ya terserah kalian. Oke, jadi itu aja tutorial, nggak singkat juga sih. Tutorial basic menggunakan Blender. Kita sudah bahas mengenai kita cara masukkan simple object modeling, kita masukkan rigid body, kita masukkan texture paint, kita akan masukkan particle system. Banyak yang kita bahas di episode kali ini. Oke. So, kalau kalian ada kritik dan saran, kalian tinggal leave it comment di bawah video ini, and I'll see you guys next time.